Kicau, kicau mania, kicau mania. Nah, boleh dong. Ada yang bilang tadi bahwa, hei termul, hei Jokowi, bahagia kalian ya, senang hati kalian ya. Ya, di satu sisi kita senang hati, di satu sisi kita berbahagia hari ini bahwa penegakan hukum masih sehat, masih berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih, apresiasi buat Polda Metro Jaya, buat penyidik, buat dir, buat deretan kepolisian, bahwa tidak ada yang bisa kebal dalam hukum. Mau ada orang besar, mau ada siapapun di belakang, nggak bisa ya. Kalau politik itu adalah sebuah kepentingan. Namun ingat, hukum adalah kepastian, ya. Jadi harus ada kepastian hukum, tidak bisa di backing, tidak bisa ada di backup hukum itu. Mau siapapun kalian, hukum tetap berjalan. Apalagi hukum Tuhan, ya. Nah, dalam hal ini setahap sudah berjalan. Kita berbahagia, kita berbangga. Sebenarnya kita galau. Secara kemanusiaan kita tidak boleh berbahagia, ya, karena jangan bahagia di atas penderitaan orang lain, tapi secara perlakuan mereka terhadap kita yang merendahkan, menghina, mencaci maki kita, merasa mereka adalah dewa kebenaran, kita bahagia dong. Ada sebuah titik temu, ada sebuah kepastian dalam penegakan hukum ini, ya. Jadi jangan merasa pendapat hukum kalian itu kalian adopsi mungkin dari AI, dari Google, dari buku KUHAP, tapi kalian tidak memahami, tidak mentadaburkan dalam seorang Islam. Jadi gimana ya? Tidak mengembangkan dalam kebangsaan ini sebagaimana kita pemahaman dalam menarasikan hukum tersebut, ya. Dalam proses kita kata ditangkap karena beredar di sebuah judul itu Resuro Dr. Putatikan. Dalam proses penangkapan secara hukum substansinya sudah sesuai SOP atau sesuai protap tersebut? Ini pendapat kita sangat sesuai dengan SOP, bahkan sangat profesional. Selama ini dia dibiarkan berkeliaran dari TV ke TV, datang ke WL, ke Polda, cuman tanda tangan wajib lapor. Kemudian apa? Statement. Bercuap-cuap, berkicau-kicau. Kemudian apa? Lari dari TV sana ke TV sini, merasa banggalah jadi narasumber dari TV ke TV. Inilah akhir dari perjalanan penghinaan dan pencemaran nama baik orang. Menganggap kebenaran, menganggap kalian sudah sempurna, padahal kalian hanya manusia biasa. Seperti saya, seperti semuanya. Punya kesilapan dan kesalahan, punya kekurangan. Tidak akan pernah kita ini sempurna. Tapi jangan pernah kalian berbohong dan bersikap zolim, bersikap naif, sehingga kalian merendahkan orang, mencaci, memaki, menganggap orang di bawah kalian. Karena hari ini kalian telah lama menghina dan merendahkan kita, menganggap saya nenek lampur, pembohong. Semua hari ini apa omongan saya terbukti. Terbukti RJ-nya Rismon, terbukti ya. P21 terbukti hari ini penangkapannya ya. 1000% yang saya sampaikan. Jadi semoga bangsa Indonesia memahami bahwa saya tidak pernah bohong. Ya, saya tidak bohong dalam perkara ini. Dan kalian yang menghina, merendahkan, mencaci maki saya, ya, hari ini kalian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Direndahkan. Inilah akibat dari perbuatan kalian, merasa kalian ada segalanya, ya. Kenapa kalian harus lakukan ini? Ada pernah pengacara kalian melakukan edukasi terbaik? Setahun kalian berkeliaran, adakah rapat meeting bagaimana langkah-langkah hukum? Kalau memang langkah hukumnya prapit, kenapa kalian tidak prapit? Disitulah kelemahan kalian. Kenapa? Kalian tidak punya dokumen, kalian tidak punya
kartu-kartunya, kalian tidak punya cara-cara yang kalian sampaikan itu, fakta-faktanya, fakta integritas itu tidak kalian miliki. Mana kalian mampu untuk sidang Prapit dalam pembuktian keabsahan kalian, untuk Prapit dalam penyanggahan tersangka kalian, untuk gelar perkara tersangka saja kalian bilang saya bodoh. Saya lakukan gelar perkara tersangka itu dikabulkan karena ada dalam tahapan beracara. Saya lakukan, tapi dihadiri oleh semua tersangka karena supaya tidak ada minta-minta lagi, kata kepolisian, supaya jangan meminta berulang-ulang. Ketika dikabulkan RJ saya gelar perkara saya, mereka diundang semua. Dia paham nggak dengan maksud saya? Tersurat dan tersirat, dia paham nggak? Saya menyampaikan di situ, tolong di depan mereka ada ahli kami yaitu Pak Muzakir, legal opininya kita bacakan, kita serahkan, maaf, dan kita keberatan dengan tersangkanya Bang Egy agar ditinjau ulang kembali. Akhirnya apa? Diterima. Jika tidak diterima, kita akan Prapit karena kita dapat melakukan. Kenapa Egy ditersangkakan dengan belum cukup beberapa hal alasan kami. Nyatanya RJ kami diterima. Apa syarat terakhir? Kita berdamai dengan pelapor. Kita lakukan, kita berdamai kok dengan pelapor, walaupun tidak minta maaf. RJ terlaksana dengan baik. Apa yang terjadi? Mereka menganggap seperti apa? Ya, mereka menganggap seperti apa? Ya, mereka menganggap seperti apa ya? Padahal semua kita lakukan dengan baik. Apakah kita tidak bisa menjadi contoh bagi mereka? Malahan menjadi penghinaan bagi mereka. Direndahkan, dicaci, dimaki, dibilang nenek lampir, caleg gagal. Emang caleg gagal hina? Ya, Pak Ugro Seno aja caleg juga kok. Ya, kalau mereka menghina saya, berarti mereka menghina orang dekat dia, yaitu orang yang bela dia, Pak Ugro Seno yang pasang badan. Pada Pak Ugro juga mengancam saya, tidak boleh ke Polda. Apaan sih lu? Merasa masih pejabat. Penegakan hukum itu tidak seperti yang diatur oleh keinginannya, ya, berjalan dengan sesuai dengan porsinya. Saya heran, apakah Pak Ugro Wakapolri ini adalah pejabat politik apa pejabat dari prestasi? Karena dia mengerti dengan tatanan hukum itu, tapi dia tidak memahami, sehingga dia salah mengikuti orang-orang yang dibelanya itu. But, dalam SOP yang sudah ada di tahap prosedur atau dokter tiba di dalam proses penyidikan, tahap apa lagi sih Bun yang akan dijalani oleh penyidik untuk sampai nanti di pengadilan? Ini hari Jumat berkah. Saya senang di satu sisi karena orang yang menghina dan merendahkan, yang bikin kicau, ya aduh, bikin capek telinganya, sudah dah. Jadi akhirnya barusan Allah itu baik. Dia diangkat, digiring, ditenteng dia ke dalam, ya. Ditenteng dia ke dalam sana. Saya melihat dari sini. Tuhan memberikan mata saya untuk melihat dia masuk ke dalam sana, ya. Apakah saya puas? Puas. Apakah saya senang? Senang. Karena dia menghina dan merendahkan saya, ya. Nah, setelah ini kita hari ini pagi tadi dia ditangkap, dia diproses di dalam ruangan, kemudian dia dimasukkan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, yaitu Tahti. Dia baru masuk kira-kira 15 menit yang lalu di dalam ruangan Tahti. Keputusannya hari ini apakah dia di sini dititipkan atau dia di sini
langsung sore ini diantar diserahkan tahap 2. Kan ini proses dalam proses proses acara dalam perkara Roy Suryo ini ada beberapa tahap. P21-nya sudah ada. Mereka menganggap P21 itu abu-abu dan segala macam. Mereka masih tidak menghargai proses hukum. Kemudian akan diadakan akan diadakan tahap 2, tentu penyerahan terhadap kejaksaan. Kita tidak tahu apakah penyerahan terhadap kejaksaan itu hari ini atau kejaksaan bilang titipan di sini. Yang jelas hari ini dia akan hari ini dia sudah ditahan, dan kapan diserahkan itu kita belum jelas, karena hari ini tentu mereka berkoordinasi, tanggung jawab mereka akan melakukan tahap 2 dalam mengantarkan tersangka dan barang bukti dan alat bukti sudah dahulu ya. Jadi mungkin tersangkanya hari ini akan diserahkan. Setelah itu, setelah penyerahan tahap 2, maka selesailah pekerjaan Polda Metro Jaya dengan kasus Roy Suryo dan Tifa. Oke, tapi kan juga dari kuasa hukumnya Roy Suryo berpendapat akan mengajukan penahanan dalam proses ini. Bisa dibedah dalam konteks penangguhan penahanan itu, akankah bisa atau tidak memang kewenangan penyidik? Nah, Bunda sebenarnya gimana tuh? Dalam penangguhan penahanan ini, kalau nanti tahap 2 langsung diantarkan dia kepada kejaksaan, itu wewenangnya di kejaksaan, ya. Sudah lepas tangan seluruh proses ini. Mungkin hari ini atau setelah penyerahan, mungkin pihak Polda Metro Jaya yang menangani perkara Roy Suryo selamat tidur nyenyak, ya. Tapi kalau ada itikat untuk penangguhan penahanan, itu sah saja. Mereka secara profesional melakukan upaya dan proses hukum dengan mengajukan penangguhan penahanan, itu boleh dan sah. Apakah itu diterima atau tidak, itu saya nggak tahu. Saya nggak bisa memberikan jawaban. Tapi bagi saya, secara orang yang ikut melihat sepak terjang ini, kalau ingin proses perjalanan persidangan ini berjalan dengan baik dan tertib, lebih baik dia ditahan sampai selesai persidangan, supaya tidak berkicau-kicau mania lagi, ya. Pulang dari sidang kicau lagi, ribut lagi, heboh lagi. Mereka sengaja bawa orang-orang tukang sorak-sorak itu. Dia bilang kan, Roy Suryo, ya saya bawa orang kok, kenapa kalian tidak bawa orang? Dia nggak tahu kita juga bisa bawa orang 1.000, 2.000 bisa. Tapi kan kita profesional aja, nggak mau seperti itu. Karena kita percaya, karena kita tidak pernah melakukan kebohongan-kebohongan, dan dalam perkara ini ya. Kita tidak takut dalam perkara ini. Mereka merasa takut karena mereka ada ditutupi, karena tidak punya fakta integritas dalam perkara ini. Bukti dan faktanya tidak valid, dan alat-alat dalam penyelidikannya juga tidak bisa punya kaliberisasi, tidak berkaliber alat-alat dia, tidak punya sertifikasi apa yang menjadi dasar untuk penyelidikan dan penyidikan atau penelitian, dalam penelitian atau dalam keahlian mereka tidak punya alat untuk kaliberisasi yang bersertifikasi, dan dia juga tidak punya sertifikasi untuk dalam penelitian tersebut. Jadi kecil kemungkinan perkara ini dapat dimenangkan oleh mereka.